Kekuatan alam semesta yang besar yang sebenarnya dimiliki Xiao Yan. Teknik pertempuran tingkat langit pertama yang diperoleh. Seberapa mengerikan kekuatannya sebenarnya? Hanya dipamerkan oleh kerangka sisa seorang ahli pertempuran suci. Bahkan hampir membunuh sekelompok ahli pertempuran 5 bintang termasuk Sai Xing dan Tang Zhen. Hampir saja memusnahkan sekelompok ahli pertempuran 5 bintang. Namun kesempatan ini berhasil saya ambil lagi dengan keberuntungan. Lanjutan dari sebelumnya. Xiao Yan tanpa sengaja menemukan saat bertarung dengan kerangka ahli pertempuran suci. Ternyata ada tulisan aneh di tulang rusuk lawan. Melihat hal ini, Xiao Yan terkejut. Apakah ini benar-benar teknik pertempuran tingkat langit yang sejati? Baru sekarang dia menyadari bahwa sebelumnya 10 gulungan pergamen itu hanya untuk menyesatkan orang. Dan harta sejati berada di tubuh kerangka ini. Tidak heran Sai Xing yang biasanya hati-hati, bersikeras untuk bertindak. Saat pikiran Xiao Yan berputar, yang membungkus 3000 api hati teratai. Tinjunya kembali meledak dengan keras. Bersamaan dengan warna darah di atas tulang cepat memudar. Xiao Yan justru menemukan bahwa tidak setiap tulang yang diukir dengan tulisan. Hanya ada total 3 tulang seperti itu. Saat ini, di mata Xiao Yan, ada kilatan kegembiraan yang sulit terdeteksi. Karena sekarang dia yakin bahwa tulisan di atas 3 tulang rusuk itu pasti adalah teknik pertempuran langit yang sebenarnya. Setelah menyelidiki situasi, untuk menghindari dilihat orang lain, Xiao Yan kemudian segera pergi. Lalu dengan hati-hati menghindari serangan hebat dari jenazah pahlawan pertempuran. Namun, dengan usaha keras dari Sai Xing dan yang lainnya, hanya terlihat warna merah di tubuh jenazah pahlawan pertempuran semakin memudar. Cahaya merah di matanya semakin berdenyut dengan keras. Pada suatu titik, tubuhnya tiba-tiba membeku. Melihat situasi ini, beberapa orang tua dari Sai Xing terkejut. Mereka segera memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan gila. Namun, saat menyerang, hati Xiao Yan menjadi gelisah. Karena baginya, pejuang suci ini terlalu kuat. Meskipun hanya jejak jiwa yang tersisa. Tapi tidak semudah itu untuk menyingkirkan jejak tersebut. Pikiran Xiao Yan berkecamuk, lalu ia tiba-tiba mengirim pesan suara kepada Little Doctor dan yang lainnya. Xiao Yan, cepat tinggalkan aula ini. Mendengar ini, Little Doctor dan yang lainnya terkejut sejenak lalu segera mundur dengan cepat. Sementara itu, hanya ada jenazah pejuang suci itu terlihat. Di bawah serangan mengerikan Sai Xing dan yang lainnya, tiba-tiba kepala jenazah itu terangkat. Kemudian, suara parau yang agak kabur terdengar perlahan. Peninggalan Dousen, tangan besar. Kejadian tiba-tiba ini membuat Xiao Yan merinding tiba-tiba. Jelas dia sedang menggunakan keterampilan pertempuran. Setelah merasakan perasaan bahaya yang sangat besar, hampir seketika dia langsung berbalik dan lari. Setelah Tang Zhen dan para ahli roh menemukan tempat yang aneh, wajah mereka seketika penuh dengan ekspresi terkejut yang kental. Kemudian setelah teriakan, mereka segera berbalik dan melarikan diri. Tiba-tiba Xiao Yan dan yang lainnya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ini juga menarik perhatian semua orang di ruang besar. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka sadar bahwa ini pasti bukan hal yang baik. Mereka segera melarikan diri dengan tergesa-gesa. Saat kekacauan terjadi di dalam ruang besar, terlihat warna merah menyala di seluruh tubuh tulang Dousen itu. Tiba-tiba berkumpul di telapak tangannya. Kemudian berubah menjadi titik hitam sebesar kacang kedelai di telapak tangannya. Terlihat sangat aneh, seolah-olah bisa menelan jiwa seseorang. Benda ini baru muncul dan langsung ditimpa oleh runtuhan Dousen di dalam aula besar. Dengan penyebaran cincin cahaya hitam, banyak orang langsung ketakutan. Karena dimanapun cincin hitam itu menyentuh, apapun yang tersentuh oleh cincin hitam itu langsung menghilang. Tanpa sisa sedikit pun. Terdengar teriakan mengerikan yang menusuk di dalam aula besar. Siluet manusia berjuang keras di udara. Namun akhirnya semuanya hancur saat masuk ke dalam cincin cahaya hitam. Mendengar teriakan mengerikan yang terus-menerus, kulit kepala Xiao Yan terasa merinding. Melihat kekuatannya, teknik pertempuran ini jelas berada di tingkat langit. Namun pada saat ini, bayangan ganasnya tiba-tiba terhenti. Karena gaya tarik di belakangnya sudah mengerikan cukup untuk mengganggu kecepatannya. Jika terjebak di dalamnya, dia pasti akan mati tanpa tempat peristirahatan terakhir. Saat itu, keterampilan seperti pemisah api, pemakan gelombang, dan cap gunung serta cap laut muncul dengan ganas dari tangan Xiao Yan. Namun serangan-serangan itu langsung lenyap begitu menyentuh lingkaran cahaya hitam. Bahkan penyebarannya pun tidak bisa dicegah sejenak. Melihat situasi, Xiao Yan langsung menciptakan sebuah bayangan jiwa dengan 3000 kilatan petir. Lalu dia menginjaknya dan mendorong dengan keras. Dengan dorongan dari gaya tolak ini, Xiao Yan akhirnya berhasil melarikan diri dari aula ini dengan susah payah. Sementara Sai Xing, Lao Gui, dan Tang Zhen saat ini juga menggunakan segala kemampuan mereka seperti nyawa mereka. Akhirnya, dia melarikan diri dengan sangat kacau pada saat terakhir. Saat ini, semua orang di luar aula besar dalam keadaan ketakutan. Melihat lingkaran cahaya hitam yang aneh yang menyebar di dalam aula. Untungnya, ketika semua orang mencapai tepi lapangan, lingkaran itu akhirnya mulai memudar. Namun, aula utama yang luas sebelumnya. Saat ini, tidak ada sisa pun dari aula itu. Hanya ada lubang besar sekitar 100 kaki. Muncul di bawah pandangan semua orang. Melihat situasi ini, Xiao Yan tidak bisa menahan keringat dingin di dahinya. Akhirnya, dia merasakan kematian dengan jelas sebelumnya. Menurut perkiraannya, lingkaran cahaya hitam itu bahkan mungkin tidak bisa diatasi oleh orang-orang seperti Sai Xing. Bahkan jika mereka terkena, pasti akan binasa. Dan cahaya merah di mata jenazah Dousen di dalam lubang itu saat ini juga mulai memudar sepenuhnya. Jelas sekali saat ini kerangka ini sudah tidak memiliki sifat agresif apapun. Melihat kerangka yang berwarna giok itu dalam mata Xiao Yan meledak dengan panas yang luar biasa.
Karena selanjutnya dia harus membidik kesempatan untuk merebut keterampilan pertempuran Tianjie di atas tulang rusuk itu. Xiao Yan merasa lega ketika melihat Xiao Yixian dan yang lainnya tidak terluka. Hatinya juga merasa lega. Namun dalam mata Kaisar Api Surgawi saat ini masih terdapat sedikit kekaguman. Karena keterampilan pertempuran yang mengerikan seperti itu bahkan dia melihatnya untuk pertama kalinya. Dan jika bukan karena peringatan Xiao Yan sebelumnya, mereka mungkin tidak akan hidup berdiri di sini. Namun orang lain di medan lain tidak seberuntung itu. Namun, saat Xiao Yan dan yang lainnya sedang berbicara, terlihat bahwa Zixing Laogui sedang bersemangat menuju dengan cepat ke kerangka Dousen tersebut. Barang setan ini telah membunuh banyak ahli kuat di kuil jiwa saya. Hari ini, saya akan menghancurkan dan menghancurkannya dengan tangan saya sendiri. Mendengar ini, Huang Xuan, Tang Shen, dan para tetua es Gletser hanya mendengus dingin. Huang Xuan, apakah kau benar-benar mengira kami bodoh? Dengan susah payah, mereka menghancurkan jejak jiwa dari ahli suci pertempuran itu. Dan kau berpikir kau bisa mendapat untung besar? Dengan penglihatan mereka, tentu saja mereka bisa melihat keistimewaan tulang belulang ahli suci pertempuran ini. Bagaimana barang berharga seperti ini bisa jatuh ke tangan setan tua Saising secara cuma-cuma? Tanpa berkata banyak, dalam sekejap mereka mengejar setan tua Saising. Kemudian, satu persatu mereka menyerang dengan pukulan di udara. Langsung saja, mereka merobek ruang dan menciptakan 3 retakan hitam. Meskipun setan tua Saising mendapatkan tulang belulang ahli suci pertempuran ini lebih dulu. Namun, saat menghadapi serangan gabungan dari 3 orang, dia mulai kesulitan bertahan. Namun, meskipun dia ingin mundur, Phoenix dan yang lainnya tidak memberinya kesempatan. Setelah pertempuran sengit, ketiga orang itu menemukan kesempatan. Langsung menghantam bahu kiri tulang suci pertempuran dengan keras. Di bawah serangan sengit dari 3 energi pertempuran yang kuat ini, terlihat lengan kiri tulang suci pertempuran yang dipegang erat oleh Saising. Akhirnya dipotong hidup-hidup oleh Phoenix dan 2 orang lainnya. Melihat situasi ini, Saising marah dan mengutuk. Segera meraih lengan yang putus dan bergegas menuju tulang yang dilemparkan. Namun, bayangan muda itu muncul lebih dulu. Kemudian dengan cepat menangkap tulang suci pertempuran yang lengan kirinya terputus. Melihat tulang itu diambil oleh Xiao Yan, Saising langsung marah. Tangkap bintang, Xiao Yan, kau mencariku. Meskipun pria itu terus menggonggong, Xiao Yan tidak memperdulikannya. Dia melihat sekeliling dan hanya melihat Tang Shen. Phoenix Pavilion dan Ice River Elder datang dengan wajah penuh kemarahan. Dia segera menggunakan telapak tangan yang membungkus 3.000 api hati. Dia langsung meraih 3 tulang rusuk yang tersembunyi dengan tulisan aneh. Dengan susah payah, dia berhasil mematahkan tulang itu dengan kekuatan penuh. Dia melihat tulisan yang berkilauan di atas tulang itu, seolah-olah hidup. Jantung Xiao Yan berdetak kencang. Namun, saat ini dia tidak punya waktu untuk memeriksanya dengan seksama. Dia segera menyimpan tulang itu ke dalam cincin penyimpanan. Sekarang setelah mendapatkan barang berharga ini, tidak ada yang akan membuatnya menyerah hari ini. Saat ini, seni bela diri ini milik Xiao Yan. Setelah dia menyimpannya, dia mengangkat matanya. Dia melihat langsung Saising, Lao Gui, dan Huang Xuan. 3 orang dari Binghe menatapnya dengan wajah penuh kemarahan. Saising, Xiao Yan menyerahkan tulang belulang Dousen.